Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian setelah dijadikannya dalam keadaan lemah, dijadikan dalam keadaan mempunyai kekuatan, kemudian setelah mempunyai kekuatan dijadikannya menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dan juga di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dengan niat yang sama, tujuan tak berbeda, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib juga tidak lupa berwasiat kepada kaum muslimin umumnya dan kepada diri khatib khususnya agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita berada, hendaklah senantiasa menjaga nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai takwa itulah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling utama kata Allah adalah bekal takwa. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini yang teramat pendek ini bisa senantiasa kita lakukan
dengan amalan-amalan soleh yang mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, siapapun kita dan apapun profesi kita dalam kehidupan di dunia ini, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Semua orang pasti menginginkan kebaikan. Dan doa tersebut senantiasa hafal oleh setiap kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhi kami dari azab neraka. Tapi apakah dengan begitu mudah kita akan mendapatkan nilai kebaikan dalam kehidupan di dunia ini? Lebih-lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Kita mesti berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau, karena sayang dan cintanya kepada kita sebagai umatnya, dinasihati kita sebagai umatnya dengan amalan-amalan yang mesti kita lakukan selama perjalanan kehidupan di dunia ini. Karena hidup di dunia ini tidak lama-lama bagi kita. Kata Nabi dalam hadis yang lain, dikatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Terkadang belum sampai tua sudah meninggal. Tidak perlu menunggu sakit sudah meninggal, apalagi kalau sudah sakit-sakitan, apalagi kalau sudah tua. Maka oleh karena itu Rasul mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita sebagai umatnya. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Karena kehidupan kita ini sebagaimana yang telah kita bacakan ayatnya di awal khutbah tadi. Awalnya kita dalam keadaan lemah. Kita lahir dari rahim ibunda kita masing-masing dalam keadaan lemah. Kita masih butuh penjagaan dari orang yang kita sayang, itu orang tua kita. Setelah hari berganti hari, minggu bertukar dan tahun pun berganti, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Itulah masa kita, masa anak-anak, masa kita, masa remaja, masa kita, masa menjadi orang dewasa. Setelah itu kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin berkurang. Awalnya kita kuat ketika muda, tapi ketika sudah tua, badan pun sudah mulai membungkuk. Kulit yang tegang awalnya sudah mulai keriput. Keinginan-keinginan yang luar biasa awalnya ingin ini dan itu sudah mulai kendor. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah hanya sebatas tempat tidur kita, hanya sebatas sejadah yang harus kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang anak kita dari luar negeri, membawa mobil yang bagus, membawa mobil yang sangat luar biasa mahalnya. Diajaknya kita pergi kemana-mana, keliling-keliling Sumatera Barat. Tapi apakan daya, pinggang sudah sakit, tidak kuat aku lagi. Pasti itu yang akan kita katakan di saat kita diberikan nikmat. Apa yang kita butuhkan lagi? Tentu adalah kembali kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu, betapa Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para remaja, kepada para pemuda agar senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Dan bahkan pada hari kiamat kelak, di saat setiap orang butuh naungan dari Allah, tapi ketika itu Allah hanya akan memberikan naungan kepada 7 kelompok manusia. Salah satu yang 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Bagaimana saya sudah tua, Ustaz? Tentu pelajaran penting bagi kita agar kita mengingatkan anak-anak kita agar mereka tidak berbaur atau bergaul dengan pergaulan bebas, agar tidak mereka pergunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah 24 jam hanya di depan HP, hanya main game atau pergi ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas dalam hidupnya. Inilah pelajaran dan PR penting bagi kita sebagai orang tua agar anak-anak kita, remaja kita, apalagi sudah malam hari masih nongkrong di tepi jalan, di kedai-kedai dan lain sebagainya.
kita motivasi mereka agar mereka senantiasa menghafal Al-Quran, mempergunakan waktu muda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wasihhataka qabla saqamika, pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Betapa mahalnya kesehatan, ketika sakit sudah datang baru kita ingat betapa sehat itu sangat penting. Berapapun uang akan kita keluarkan untuk mengobati penyakit yang kita derita. Berapapun uang akan kita keluarkan, kalau tidak mampu di rumah sakit di Bukit Tinggi ini, kita pasti akan berobat ke luar negeri asalkan mempunyai uang, dan berapapun itu akan dihabiskan. Tapi ketika waktu sehat malah tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah, mata yang diberikan oleh Allah, telinga yang diberikan oleh Allah, bukan dipergunakan dalam rangka memahami ayat-ayat Allah. Ketika sakit maka dia akan ingat semua itu. Tapi ketika waktu sehatnya, waktu dia sehat, dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika sakit datang kepada dia, maka ketika dia melakukan ibadah waktu sakit, sama nilai pahalanya di sisi Allah ketika dia sehat melakukan ibadah kepada Allah. Orang yang sudah sakit tidak akan sempurna melakukan ibadah kepada Allah. Berwuduk pun dia akan takut karena merasa dirinya akan sakit lagi dan lain sebagainya. Ketika kesehatan diberikan oleh Allah, mari kita pergunakan untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mempergunakan waghinaka qabla fakrika, pergunakan waktu kaya, pergunakan waktu kita menjadi orang kaya sebelum datang kefakiran, sebelum datang di saat kita tidak punya apa-apa lagi. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bahkan kekayaan yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini, siapapun itu tidak akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berapapun kayanya, ketika kekayaannya bukan dipergunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan tentang Qarun yang mempunyai kekayaan yang luar biasa di dalam kehidupannya di dunia ini. Tapi ketika kematian datang kepada dia, dan bahkan hari ini pun kita masih mendengar, kalaupun kita menemukan sesuatu yang berharga umpamanya, maka orang akan mengatakan itu harta Qarun. Tapi tidak ada orang yang mengatakan anaknya bernama Qarun atau keluarganya bernama itu. Kenapa? Karena ini adalah contoh yang buruk. Manusia yang serakah, manusia yang dengan kekayaannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak terjadi masalah besar di hadapan Allah nanti di akhirat, di mana di akhirat kita akan ditanya dari sumber harta kita dan untuk apa harta kita itu dipergunakan. Min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan harta? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Dan untuk apa kamu pergunakan harta tersebut? Apakah di jihad di jalan Allah, mempergunakan membangun masjid, dipergunakan untuk membantu anak yatim? Inilah yang menjadi PR bagi kita. Harta kita bukan hanya ditanya di dalam kehidupan di dunia ini, bukan hanya dilakukan dalam kebaikan di dunia ini atau keburukan, tapi juga sampai berlanjut di mahkamah Allah nanti di akhirat. Yang keempat, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mempergunakan waktu lapang kita sebelum datang waktu sempit. Kalau sudah sempit waktu, kita akan susah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kita akan ingat, bayangkan kalau ketika dari dulu saya bisa melakukan ini, kita hanya akan bisa berandai-andai. Iza sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Wa izal biharu fujirat, apabila lautan telah meluap. Wa izal kuburu bu'sirat, apabila kuburan telah dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu diri ini akan tahu apa yang telah dilakukannya waktu hidup di dunia, mempergunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah atau tidak, atau malah dia melalaikan. Ini harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Di saat lapang yang diberikan oleh Allah, kita pergunakan untuk beribadah dan memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Yang terakhir, wasihhataka, yang terakhir wahayataka qabla mautika. Kita yang hadir semua di sini tentu adalah yang hidup. Orang yang
menjabat suatu pemerintahan, orang yang dikenal di hadapan masyarakat. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena dia masih hidup. Ketika kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka inilah orang-orang yang akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui amalan solehnya dia akan diselamatkan. Tapi kalau kehidupan yang diberikan oleh Allah, sampai umur yang panjang yang diberikan oleh Allah, umurnya bahkan puluhan dan ratusan tahun, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan mempunyai penyesalan yang luar biasa. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia. Kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena dalam kehidupan di dunia dulu, kehidupan yang diberikan oleh Allah bukan dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dipergunakan untuk kufur dengan semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga keluarga kita, agar senantiasa mempergunakan waktu yang masih diberikan oleh Allah, lebih-lebih nikmat hidup yang masih diberikan oleh Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus.